Shin Tae-yong, jalan sunyi seorang pelatih yang mengubah wajah sepak bola Indonesia. Tidak banyak pelatih asing yang datang ke Indonesia dengan membawa beban harapan sebesar Shin Tae-yong. Ia bukan sekadar pelatih impor. Ia datang dengan reputasi dunia, membawa nama besar Korea Selatan, dan menyandang ekspektasi jutaan pasang mata pecinta sepak bola Indonesia yang sudah terlalu lama kecewa oleh mimpi-mimpi yang tak pernah menjadi nyata. Desember 2019. Saat itu, sepak bola Indonesia berada di titik terendah. Tim nasional baru saja menjalani fase kualifikasi Piala Dunia 2022 yang mengecewakan di bawah Simon McManamy. Permainan tanpa arah, kekalahan demi kekalahan, dan kepercayaan publik yang runtuh. Di tengah kekacauan itu, PSSI membuat keputusan berani, menunjuk Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan menumbangkan Jerman di Piala Dunia 2018, sebuah kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Nama Shin Tae-yong bukan nama sembarangan. Ia dikenal sebagai pelatih disiplin, keras, dan detail. Namun justru disitulah keraguan muncul. Banyak pihak mempertanyakan, apakah pelatih dengan gaya militeristik cocok melatih pemain Indonesia? Apakah ia memahami karakter sepak bola Asia Tenggara? Keraguan itu mengiringi langkah pertamanya di tanah air. Hari-hari pertama Shin Tae-yong di Indonesia bukan tentang taktik atau strategi. Ia justru dihadapkan pada satu masalah mendasar, mentalitas pemain. Dalam beberapa wawancara, Shin secara terbuka menyatakan bahwa kondisi fisik pemain Indonesia jauh di bawah standar internasional. Pernyataan itu menuai kontroversi. Ia dicap terlalu keras, tidak menghargai pemain lokal, bahkan disebut arogan. Namun Shin tidak bergeming. Ia memperketat latihan, mengubah pola makan, meningkatkan intensitas fisik, dan menuntut disiplin tinggi. Tidak ada lagi pemain yang bisa datang terlambat. Tidak ada lagi toleransi untuk setengah-setengah. Bagi Shin Tae-yong, perubahan tidak bisa dilakukan dengan cara halus. Belum sempat sistemnya berjalan sempurna, dunia dihantam pandemi COVID-19. Kompetisi domestik berhenti. Jadwal internasional berantakan. Program jangka panjang Shin terhambat. Timnas Indonesia nyaris tanpa pertandingan selama berbulan-bulan. Banyak pelatih asing di Asia memilih mundur. Namun Shin bertahan. Ia tetap memantau pemain, menyusun rencana, dan membangun fondasi, meski tanpa panggung untuk membuktikannya. Saat kualifikasi Piala Dunia 2022 kembali bergulir, Indonesia memang tidak lolos. Namun ada sesuatu yang berbeda. Permainan timnas Indonesia tidak lagi asal menendang bola. Transisi cepat mulai terlihat. Pressing dilakukan lebih terorganisir. Para pemain muda diberi peran penting. Salah satu pertandingan yang paling dikenang adalah laga melawan Vietnam pada Maret 2021. Meski kalah tipis, Indonesia tampil berani dan kompetitif, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Bagi Shin Tae-yong, hasil bukan segalanya. Ia sedang membangun proses. Piala AFF 2020, digelar akhir 2021, menjadi ujian sesungguhnya. Turnamen ini bukan sekadar soal trofi, tapi harga diri sepak bola Indonesia. Dengan skuad yang didominasi pemain muda, Indonesia melaju ke final setelah 6 tahun absen. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkuala menjelma menjadi pahlawan baru. Indonesia memang kalah dari Thailand di final dengan agregat 2-6. Namun publik tidak marah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, masyarakat melihat harapan. Stadion mungkin kosong karena pandemi, tetapi dukungan membanjiri media sosial. Shin Tae-yong mulai dicintai, meski tetap diselimuti kritik. Salah satu warisan terbesar Shin Tae-yong adalah keberaniannya memutus tradisi lama, mengandalkan pemain senior semata. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemain muda. Bahkan pemain diaspora seperti Elkan Bagot diberi peran penting. Shin tidak peduli usia, nama besar, atau status klub. Yang ia lihat hanya satu, kualitas dan komitmen. Di bawah Shin, timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim, tapi proyek jangka panjang. Ia memantau liga domestik, menjalin komunikasi dengan pemain luar negeri, dan membangun sistem berjenjang dari U19 hingga senior. Untuk pertama kalinya,
Indonesia memiliki arah, hasil kerja keras itu mulai terlihat. Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, mengakhiri penantian 16 tahun. Timnas U23 mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menembus putaran ketiga, sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi mimpi. Peringkat FIFA melonjak drastis, dari 174 dunia ke 127 dunia. Nama Indonesia mulai diperhitungkan. Media asing mulai membahas perkembangan sepak bola Indonesia. Para pemain mendapat tawaran dari klub luar negeri. Shin Tae-yong perlahan membawa Indonesia ke panggung global. Namun sepak bola Indonesia bukan hanya tentang lapangan hijau. Ada tekanan publik, kepentingan politik, dan ekspektasi instan. Setiap kekalahan diperbesar. Setiap keputusan Shin diperdebatkan. Gaya bicaranya yang lugas kerap disalahartikan sebagai arogan. Hingga akhirnya, keputusan pahit itu datang. Shin Tae-yong dipecat di tengah jalan. Tidak ada perpisahan megah. Tidak ada upacara penghormatan. Hanya keheningan dan perdebatan panjang. Bagi sebagian orang, Shin dianggap gagal karena belum memberi trofi. Bagi yang lain, ia adalah arsitek perubahan yang dihentikan terlalu cepat hari ini. Apapun penilaian orang, satu hal tidak bisa dibantah. Shin Tae-yong telah mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ia meninggalkan fondasi. Ia menanamkan disiplin. Ia membangun mental. Ia membuat pemain Indonesia percaya bahwa mereka bisa bersaing. Mungkin ia tidak mengangkat trofi, namun ia mengangkat martabat. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika Indonesia benar-benar menembus Piala Dunia, orang akan mengingat satu nama yang bekerja dalam sunyi, tanpa janji manis, tanpa basa-basi pelatih yang mungkin pergi dengan luka, tetapi meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang dari sejarah sepak bola Indonesia.